Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felvi Siregar, saya di kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sejarah, yaitu yang pertama, masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. Yang kedua, masuk dan berkembangnya pengaruh Spanyol di Indonesia. Dan yang ketiga, masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Yang pertama, masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan Sunda bersekutu dengan bangsa Portugis untuk mengantisipasi Kesultanan Demak yang semakin berkembang. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Henrique Reme diizinkan untuk mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa, salah satu pelabuhan utama kerajaan Sunda. Untuk memperingati kerjasama tersebut, didirikanlah Padrau atau Prasasti Batu yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Pada tahun 1526 dan 1527, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa dan berhasil mendudukinya. Bangsa Portugis kemudian lebih banyak beroperasi di Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku, Portugis bersekutu dengan Kesultanan Ternate, terutama untuk komoditas cengkeh dan pala. Kesultanan Ternate juga mengizinkan Portugis mendirikan benteng di Ternate yang bernama Benteng Sao Paulo dan Benteng Gamalama. Benteng tersebut untuk melindungi kepentingan Portugis di Maluku dan melindungi Ternate dari ancaman musuh. Hubungan Portugis mulai renggang setelah mereka turut campur urusan dalam negeri Kesultanan Ternate dengan mengeserkan Sultan Tabarigi pada tahun 1533 dan membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570. Akhirnya bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1575. Bangsa Portugis juga disingkirkan oleh bangsa Belanda dari Ambon pada tahun 1599. Sejak itu, monopoli dagang Portugis di Kepulauan Maluku berakhir. Bangsa Portugis kemudian menyingkir ke timur Songor dan Flores. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timur, kini wilayah Timor Leste. Yang kedua, masuk dan berkembangnya pengaruh Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Selanjutnya, bangsa Spanyol berhasil menjalin kerjasama dengan Tidore. Kedatangan utama bangsa Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Spanyol juga turut campur dalam persoalan politik antara Ternate dan Tidore. Ternate dibantu oleh Portugis. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. 3. Masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Latar belakang dibentuknya VOC sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda. VOC dibentuk pada tahun 1602. VOC juga dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. VOC dipimpin oleh Dewan Pengelola atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari 6 kamar dagang. Ke-17 pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heren 17 atau 17 tuan. Ada beberapa gubernur jenderal VOC. Yang pertama, Peter Bot. Bot merupakan gubernur jenderal VOC pertama pada tahun 1610 sampai 1614. Misinya adalah menciptakan monopoli perdagangan Belanda terhadap rempah-rempah Nusantara. Dia mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. Yang kedua, John Peterson Kahn. Kahn 2 kali menjabat gubernur jenderal VOC pada tahun 1519 sampai 1623
dan 1627 sampai 1629. Ia memindahkan markas VOC di Ambon ke Batavia karena menurutnya lokasinya kurang strategis, jauh dari jalur utama perdagangan Asia. Ada beberapa hak oktroi atau hak istimewa VOC, terdiri atas 1. Hak memerintah negara jajahan. 2. Hak membuat dan mengedarkan mata uang sendiri. 3. Hak mengangkat dan menghentikan pegawai. 4. Hak membentuk pasukan. 5. Hak melakukan monopoli perdagangan. 6. Hak menyatakan perang atau damai. 7. Hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. 8. Hak membuat pengadilan sendiri. Ada beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Pertama, monopoli. Monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan cara menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam seizin VOC, menentukan daerah dan luas wilayah yang digunakan untuk menanam, dan menentukan harga jual tanaman tersebut. Yang kedua, ekstirpasi. Ekstirpasi adalah pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC sebagai pemegang hak monopoli. Ketiga, pelayaran hongi atau hongi toksen. Pelayaran hongi dilakukan di wilayah perairan Maluku untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. Yang keempat, strategi divide et impera atau politik adu domba. Contohnya, pada tahun 1607 ketika berhasil membantu Sultan Ternate mengusir bangsa Portugis dari Ternate, VOC diizinkan mendirikan benteng Oranye. VOC juga memanfaatkan kaum elit pribumi dan melakukan penarikan hasil bumi. Pada tahun 1669, VOC merupakan perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah dengan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan 10.000 tentara. VOC kemudian mulai melemah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan. Adapun penyebab keruntuhan VOC adalah sebagai berikut. 1. Pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. 2. Seiring semakin banyaknya kantor cabang perdagangan dibuka, biaya pegawaian pun semakin besar. 3. Biaya perang yang semakin membesar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah terhadap monopoli dagang VOC. 4. Persaingan dengan Perserikatan Dagang Negara lain. Pada tanggal 21 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah Kerajaan Belanda. Pembubaran VOC tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda tahun 1795 hingga tahun 1813. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte dengan paham kebebasan dan kesetaraannya melihat apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan kedua paham tersebut sehingga VOC kemudian dibubarkan. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.